Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat yang masih diberikan hingga pada saat hari ini. Tak lupa salawat beriring salam saya sanjung sajikan kehadirat Nabi besar Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Andes Bujeng Syaifar MPD, Ibu Nurse Wismawati SKEP, dan Bapak Edi Saputra SHMH. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Penanganan Penyakit Skabies dengan Meningkatkan Pengetahuan mengenai Penyakit Skabies dan Personal Hygiene di Poli Anak pada UPTD Puskesmas Manyak Payat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN membagi ASN menjadi dua, yaitu PNS dan PPPK. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden telah meluncurkan Core Values ASN berakhlak dengan employer branding Bangga Melayani Bangsa. Keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 menyatakan bahwa seorang CPNS sebelum dilantik menjadi PNS yang profesional dan melayani masyarakat harus mengikuti pembinaan dan pendidikan melalui pelatihan dasar. Untuk skabies sendiri merupakan penyakit infeksi menular kulit yang disebabkan oleh tungau dan sering disebut dengan kudis. WHO pada tahun 2022 menyatakan bahwa skabies dapat menjangkit setidaknya 1 juta orang setiap saat, banyak terjadi di negara berkembang beriklim tropis seperti Indonesia, dan prevalensi di seluruh dunia berkisar antara 0,2 sampai 7,1%. Data dari Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa data dari puskesmas di seluruh Indonesia terdapat prevalensi skabies berkisar antara 5,6 sampai 12,95% dan merupakan urutan ketiga dari 12 penyakit kulit terbanyak di Indonesia. Data dari Dinkes Provinsi Aceh tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat peningkatan kasus skabies dari 561 kasus pada tahun 2017 menjadi 867 kasus pada tahun 2018. Puskesmas Manyak Payat sendiri merupakan puskesmas rawat inap yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Kecamatan Manyak Payat, dengan wilayah kerja sebanyak 36 desa dan jumlah penduduk sebesar 35.329 jiwa pada tahun 2021. Visi misi dan core values dari Puskesmas Manyak Payat. Untuk tugas pokok dan fungsi puskesmas tertuang dalam Permenkes nomor 43 tahun 2019. Berikut struktur organisasi Puskesmas Manyak Payat. Profil peserta dan role model saya selama bekerja. Untuk identifikasi isu yang terdapat di Puskesmas Manyak Payat, terdapat 3 identifikasi isu. Yang pertama, tingginya angka kunjungan kasus skabies di Poli Anak pada UPTD Puskesmas Manyak Payat. Isu kedua, rendahnya angka capaian pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Manyak Payat. Dan isu ketiga, banyaknya remaja putri yang terdeteksi anemia pada saat dilakukan screening di sekolah. Untuk isu yang pertama, di sini dapat dilihat pada grafik terdapat fluktuasi angka kunjungan kasus skabies di Poli Anak dan mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023. Dan pola penyebaran penyakit yang masih tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya angka kunjungan kasus skabies dan banyak pasien maupun keluarga pasien yang tidak mengetahui apa itu skabies, bagaimana cara penularan dan pengobatannya. Isu kedua adalah rendahnya angka capaian pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Manyak Payat. Di sini didapatkan grafiknya memang terlihat peningkatan dari bulan ke bulan, tapi masih sangat jauh dari target, di mana target yang akan dicapai seharusnya adalah 100%. Isu yang ketiga, banyaknya remaja putri yang terdeteksi anemia saat lakukan screening di sekolah. Dari grafik ini terlihat bahwa SMP Negeri 3 Manyak Payat merupakan sekolah terbanyak dengan remaja putri yang terdeteksi anemia, di mana anemia pada remaja putri paling sering disebabkan oleh anemia defisiensi zat besi, dan ketidakpatuhan meminum tablet tambah darah merupakan salah satu faktor pencetusnya. Untuk analisa isu, pertama saya menggunakan metode APKL, di mana dari metode ini didapatkan semua isu yang diidentifikasi memenuhi syarat untuk dicari solusinya. Untuk metode USG, di sini untuk menentukan isu prioritas, didapatkan bahwa tingginya angka kunjungan kasus skabies di Poli Anak UPTD Puskesmas Manyak Payat menjadi isu prioritas di sini dengan total skor 14. Analisa penyebab isu dari core isu tersebut ada 8. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai penyakit skabies, penularan, pengobatan, dan personal hygiene. Bahasa yang digunakan saat penyuluhan sulit dimengerti,
Belum dilakukannya pemantauan ulang terstruktur terhadap pengobatan pasien skabies, penjelasan mengenai penyakit dan penggunaan obat yang tidak jelas dan kurang menarik, terbatasnya obat yang tersedia di puskesmas, belum tersedia media dan alat peraga penyuluhan yang menarik, lingkungan yang tidak bersih, serta keluarga atau orang terdekat yang menderita skabies. Untuk analisa dampak isu, apabila isu tersebut tidak diselesaikan, yang pertama adalah penyakit skabies terus menyebar dan menjadi penyakit kulit dominan di puskesmas, tidak tuntas diobati menyebabkan berulangnya kunjungan dengan kasus yang sama dan dapat menimbulkan infeksi sekunder, serta dapat menurunkan kualitas hidup dan mengganggu sosialisasi pasien. Dari core issue tersebut, ditetapkan gagasan kreatif adalah optimalisasi penanganan penyakit skabies dengan meningkatkan pengetahuan mengenai penyakit skabies dan personal hygiene di Polianak pada UPTD Puskesmas Penyapaian. Kegiatan kreatif dari gagasan kreatif tersebut ada 5. Yang pertama, pembuatan leaflet dan poster. Yang kedua, pelaksanaan pretest dan postes. Yang ketiga, penyuluhan. Yang keempat, koordinasi dengan penanggung jawab apotek untuk membuat usulan pengajuan terkait ketersediaan obat dan evaluasi setelah 1 minggu pengobatan. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu pembuatan leaflet dan poster yang akan rencana dilakukan pada tanggal 11 sampai 22 September 2023 dan diharapkan dapat menjawab akar permasalahan nomor 4 dan 6 di diagram Fishbone. Di sini terdapat 5 tahapan kegiatan. Pembuatan leaflet dan poster akan mendukung misi Puskesmas nomor 1 dan menguatkan nilai adaptif. Kegiatan kedua adalah pelaksanaan pretest dan postes terkait pengetahuan mengenai penyakit skabies dan personal hygiene yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 29 September dan menjawab akar permasalahan nomor 1 di Fishbone. Ada 4 tahapan kegiatan dalam kegiatan ini dan diharapkan dapat mendukung misi Puskesmas nomor 3 dan menguatkan nilai kompeten. Kegiatan yang ketiga adalah penyuluhan tentang skabies dan personal hygiene yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 29 September dan diharapkan menjawab permasalahan nomor 1, 2, 4, 7, dan 8 di diagram Fishbone. Terdapat 5 tahapan kegiatan pada kegiatan ini yang diharapkan dapat mendukung misi Puskesmas nomor 3 dan menguatkan nilai berorientasi pelayanan serta adaptif. Kegiatan keempat yaitu koordinasi dengan penanggung jawab apotek terkait usulan pengajuan ketersediaan obat yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 22 September dan diharapkan dapat menjawab akar permasalahan nomor 5 dan 8 di diagram Fishbone. Diharapkan dapat mendukung misi Puskesmas nomor 1 dan 2 serta menguatkan nilai berorientasi pelayanan. Kegiatan kelima yaitu evaluasi setelah 1 minggu pengobatan yang rencana akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 13 Oktober dan menjawab akar permasalahan nomor 3 di diagram Fishbone serta dapat mendukung misi Puskesmas nomor 1 dan menguatkan nilai berorientasi pelayanan. Demikian presentasi seminar rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.